Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robert Hidayatullah dengan NPM 22160111234. Izin menjelaskan tentang 6 bab di buku Hybrid Learning, yaitu 1. What is hybrid? 2. Theoretical application. 3. Experimental learning. 4. Planning your hybrid course. Yang kelima, discussion as a way of learning in a hybrid course. Dan yang terakhir yaitu providing unsolicited student feedback. Baik, yang pertama yaitu what is hybrid. Di bab pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih hybrid learning itu. Hybrid learning adalah model pembelajaran yang memadukan sesi tatap muka dengan pembelajaran online. Tujuan utamanya adalah menggabungkan kelebihan dua dunia, fleksibilitas dari pembelajaran daring dan kualitas interaksi dari pembelajaran langsung itu sendiri. Pada model hybrid, sebagian materi dipelajari secara mandiri melalui platform digital, sementara sesi tatap muka digunakan untuk diskusi, penguatan konsep, dan kegiatan kolaboratif. Intinya, hybrid learning bukan hanya membagi waktu, tetapi menggabungkan strategi agar setiap aktivitas belajar memiliki tujuan yang sangat jelas. Dan yang kedua yaitu theoretical application, yakni di bab ini menjelaskan dasar-dasar teori yang mendukung tentang hybrid learning. Dalam pendidikan modern, hybrid learning berangkat dari sejumlah teori seperti constructivism yang mengatakan bahwa siswa membangun pengetahuan melalui aktivitas dan pengalaman. Yang kedua yaitu collaborative learning, di mana interaksi antar peserta didik menjadi kunci pemahaman konsep. Dan yang ketiga yaitu self-directed learning, yang menekankan bahwa siswa belajar lebih efektif ketika memiliki otonomi. Hybrid learning memanfaatkan teori-teori ini untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih kaya. Sesi daring memberikan ruang bagi pembelajar untuk eksplorasi mandiri, sementara sesi tatap muka memberi kesempatan untuk berinteraksi dan melakukan pemecahan masalah secara langsung. Dan selanjutnya yaitu yang bab ketiga yaitu experimental learning. Di bab 3 ini berfokus pada experimental learning, yaitu pembelajaran berbasis pengalaman. Konsep ini menekankan bahwa siswa belajar dengan lebih baik melalui siklus pengalaman langsung, yaitu melakukan, merefleksikan, memahami, dan mencoba kembali. Dalam konteks hybrid learning, aktivitas daring dapat memberikan simulasi video interaktif atau latihan berbasis masalah. Aktivitas tatap muka memberi kesempatan untuk praktik langsung, diskusi, mendalam, dan refleksi terhadap pengalaman belajar. Dalam menggabungkan pengalaman digital dan pengalaman nyata di kelas, hybrid learning membantu siswa menggabungkan teori dengan praktik lebih secara efektif. Selanjutnya yaitu planning your hybrid course. Bab keempat memberikan panduan dalam merancang sebuah hybrid course. Pada tahap perencanaan, pengajar harus mempertimbangkan 1. Tujuan pembelajaran. Apa yang harus dikuasai siswa, kompetensi apa yang ingin dicapai dalam pendidikan hybrid itu sendiri. Yang kedua yaitu pembagian aktivitas. Materi mana yang lebih efektif dipelajari secara daring, dan aktivitas apa yang lebih baik dilakukan secara langsung. Jadi guru itu harus memahami materi-materi apa saja yang bisa disampaikan secara daring dan materi-materi apa saja yang harus disampaikan secara luring, begitu. Dan yang selanjutnya yaitu instruksi yang jelas. Karena sebagian proses berlangsung secara mandiri, instruksi harus rinci, mudah dipahami, dan terstruktur. Jadi di bagian ini guru seharusnya memberikan instruksi yang sejelas-jelas mungkin kepada murid agar murid itu tidak salah paham. Karena selama proses pembelajaran, murid itu berjalan sendiri. Selanjutnya yang keempat yaitu critical question to consider. Buku juga menawarkan beberapa pertanyaan penting seperti apakah materi online mendukung tujuan inti mata kuliah atau mata pelajaran, apakah waktu tatap muka digunakan secara optimal, dan bagaimana memastikan interaksi tetap berjalan
di kedua format, yaitu format luring dan format daring. Perencanaan yang matang membuat hybrid course tidak hanya menjadi kelas yang dibagi dua, tetapi benar-benar menjadi sistem pembelajaran terpadu. Jadi bukan hanya antara kelas online dan kelas offline, tapi keterpaduan di antara online offline itu menciptakan sebuah pembelajaran yang sangat dinantikan oleh siswa. Selanjutnya yaitu bab kelima, yaitu discussion as a way of learning in hybrid course. Bab kelima membahas peran diskusi sebagai bagian penting dalam hybrid learning. Diskusi bukan hanya aktivitas tambahan, tetapi merupakan metode belajar inti. Melalui diskusi, siswa dapat mengekspresikan pemahaman, menguji argumen, mendengarkan perspektif orang lain, dan membangun pengetahuan secara kolaboratif. Sehingga jadi siswa itu tidak hanya berada dalam asumsi pikiran siswa itu tersebut, tapi juga dapat menerima perspektif dari siswa lain melalui program diskusi itu. Dalam hybrid learning, diskusi dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu diskusi tatap muka, yaitu interaksi yang dilakukan secara intens dalam ruangan atau di dalam kelas. Sedangkan yang kedua yaitu diskusi secara online seperti forum, komentar, atau breakout room dalam sesi Zoom atau Google Meet. Keduanya saling melengkapi. Diskusi online mendorong refleksi, sementara diskusi tatap muka memperkuat interaksi sosial dan dinamika politik. Selanjutnya yang terakhir yaitu bab 6, providing and soliciting student feedback. Bab terakhir menjelaskan pentingnya memberi dan menerima umpan balik dalam hybrid learning. Feedback adalah komponen penting karena siswa belajar di dua lingkungan, yaitu online dan offline. Feedback yang efektif harus 1. jelas, 2. tepat waktu, dan 3. dapat membimbing siswa untuk memperbaiki proses belajar siswa tersebut. Buku ini juga menekankan bahwa feedback tidak hanya datang dari dosen, tetapi juga bisa melalui peer feedback, self-assessment, dan hingga analisis otomatis dari platform digital seperti dari siswa melalui komentar Zoom atau diskusi antar siswa yang ada di bab sebelumnya. Selain memberikan feedback, pengajar juga perlu meminta masukan dari siswa untuk mengetahui apakah struktur hybrid yang digunakan sudah membantu mereka belajar. Jadi selain guru memberikan feedback kepada murid, guru juga seharusnya dapat menerima feedback dari siswa tersebut apakah pembelajaran hybrid yang digunakan oleh guru tersebut sesuai dan apa yang sesuai dengan yang diinginkan oleh siswa tersebut. Baik, terima kasih. Begitu pembahasan 6 bab dari saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.